Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kikan Pratiwi Ridwan dengan NIM S1 S1 23034 dari kelas genap angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah struktur data tentang array based sequence. Jadi ini data struktur data dan algoritma dari Python. Mungkin kita langsung saja, tapi di sini tuh bukan di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa materi yang akan dijelaskan, tapi karena dalam video ini kita hanya akan membahas bagian sorting sequence, dan kalau misalnya waktunya cukup kita akan ambil juga di bagian sampel cryptography. Oke, baik, mungkin kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini bisa dilihat bahwa sorting a sequence. Jadi tujuan dari uh, tujuan dari sorting a sequence ini itu dari PPT yang ditunjukkan itu adalah untuk mengurutkan elemen yang tidak berurutan ke dalam urutan yang tidak menurun lainnya. Jadi maksudnya itu proses sorting ini pengurutan itu mengurutkan suatu urutan yang tak berurut atau yang disebut unordered sequence, unordered sequence dari elemen-elemen ini, dari elemen-elemen yang menjadi tidak menurun atau non-descending order. Nah, jadi sorry, urutan yang tidak menurun atau non-descending order. Jadi non-descending order itu dia itu adalah nilai-nilai yang akan tersusun dari yang terkecil ke terbesar. Tetapi elemen yang diperbolehkan itu berurutan. Misalnya dalam 1 sampai 4 angka toh, terus dalam angka 2 ini udah punya angka yang double. Contohnya kayak 2 ini tuh ada 2. Terus misalnya kita akan mengurutkan dari 1 sampai 4. Jadi urutannya itu 1, 2, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada insert sort algorithm, di mana itu algoritma pengurutan yang bekerja seperti caranya kita untuk urutkan kartu dalam permainan. Itu dengan kita menyisipkan satu persatu kartu di tempat yang tepat. Nah, di sini untuk urutan atau langkah-langkahnya, pertama kita mulai dengan elemen yang pertama dalam larik. Jadi satu elemen ini dengan sendirinya diurutkan atau mulai dari elemen pertama dalam array, elemen pertama sendiri ini dianggap sudah terurut. Jadi elemen pertama sudah terurut, jadi tidak perlu diurutkan lagi. Terus yang kedua, kita pertimbangkan, kita perhatikan elemen kedua. Jadi jika lebih kecil dari yang pertama, kita akan menukarnya. Terus kita perhatikan juga elemen ketiga. Kita menukarnya ke kiri hingga berada dalam urutan yang tepat dengan dua elemen yang pertama. Jadi maksudnya kita bandingkan dengan elemen sebelumnya dan geser ke kiri hingga elemen tersebut itu dia berada di posisi yang tepat. Nah, dari ketiga proses tersebut kita lanjutkan proses ini hingga semua elemen dalam array itu telah diperiksa dan disisipkan pada posisi yang sudah sesuai. Nah, berikut ini ada sekot dari insert sort. Jadi di sini ada algorithm insert sort A. Di sini ada input, ada outputnya juga, ada perulangan. Jadi inputnya itu array A ini nanti dia akan berisi n elemen. Nah, outputnya array A ini yang telah diurutkan dalam urutan tidak menurun. Nah, di bagian loopingnya ini loop dari K 1 sampai N kurang dari
1. Jadi setiap elemen, ini ada insert list K. Jadi setiap elemen A list K akan dimasukkan atau disisipkan kepada posisi yang benar di bagian kirinya array, di mana array ini ada A list 0 hingga A list K kurang dari 1 yang sudah terurut. Nah, proses ini itu dia akan pastikan bahwa elemen ke 0 ini hingga ke K itu akan selalu dalam kondisi terurut setelah iterasi ke K-nya. Itu tadi terus. Nah, selanjutnya kita ada di sini. Kita ke Nah, selanjutnya ini ada gambar susunan. Jadi tujuannya itu nanti kita akan urutkan deretan huruf dari yang paling kecil yaitu A sampai yang nantinya yang paling besar yaitu Z. Nah, jadi cara kerjanya insert sort itu kayak kita lagi bayangkan, kita lagi susun kartu dari huruf satu persatu di meja. Jadi kita ambil satu kartu, kita letakkan di meja, terus kita ambil kartu berikutnya, lalu kita selipkan di tempat yang tepat di antara kartu-kartu yang sudah ada. Terus kita lanjut terus satu persatu sampai semuanya itu kartu disusun rapi. Nah, penjelasan dari gambar yang di samping ini, jadi kita lihat bahwa di langkah pertama kita bisa lihat di huruf B-nya. Di huruf B-nya, sebentar, terus kita lihat di depannya itu kan ada C. Nah, karena B ini itu kurang dari C, maka kita akan geser C ke kanan dan selipkan B di depannya. Sehingga menjadi DC. Selanjutnya, kita langkah kedua. Kita lihat huruf D. Karena D itu sudah lebih besar dari C, maka dia itu sudah di tempat yang benar. Jadi tidak perlu kita pindah-pindah lagi. Nah, selanjutnya kita perhatikan ke langkah keempat. Langkah ketiga, sorry. Kita lihat huruf A. Nah, A ini kan dibandingkan dengan D, itu lebih kecil ya. Ya, lebih kecil. Jadi kita geser D ke depan, terus kita lihat lagi. A kita bandingkan dengan C. Terus kita lihat, terus kita geser lagi C. Terus A kita bandingkan dengan B karena A itu lebih kecil dari B. Kita geser B. Sorry, A lebih ya lebih besar dari C. Terus habis itu baru A ini kita selipkan di paling depannya. Sehingga urutannya menjadi A, B, C, D. Selanjutnya kita ke tahap keempat. Kita lihat D-nya ini. Kita lihat D-nya. E-nya, sorry. Kita lihat huruf E-nya. Dimana E ini kan lebih besar dari D. Maka itu sudah benar, jadi tidak perlu kita apa-apakan lagi. Selanjutnya kita lihat huruf H. Nah, karena H juga ini lebih besar dari E, maka ini sudah benar, kita skip. Nah, ini kita lihat di huruf G-nya. Nah, karena G ini lebih kecil dari H, maka kita geser H ke depan, dan kita lihat lagi. Ternyata G ini lebih besar dari E, maka selipkan G setelahnya E sini selipkan. Lalu kita lihat huruf ketujuh, langkah ketujuh huruf F. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa F itu kan kurang dari H. Maka kita akan geser H ini ke depan. Terus kita lihat F itu di langkah kedua lagi, kita lihat ternyata F itu kurang dari G. Maka G-nya ini kita majukan lagi. Nah, kita lihat lagi langkah ketiga, ternyata F ini lebih besar dari E, maka kita sisipkanlah F ini ke sela-sela dari E dan G. Nah, maka dari nilai dari huruf B, C, D, A, E, H, G, F akan tersusun rapi dengan cara seperti itu. Jadi intinya kita tuh ambil satu huruf dari sebelah kanan.
dan selipkan ke posisi yang benar di sebelah kiri. Nah, kalau huruf itu lebih kecil dari yang kiri, kita geser huruf besar ke kanan dulu, lalu nanti kita masukkan tersebut ke tempat yang pas. Nah, selanjutnya mungkin kita akan buat dulu codingan. Intro buat codingan dulu. Nanti saya akan jelaskan dari codingan yang akan kita buat ini. Nah, eh, sini dia buat fungsi insert sort. Buat fungsi insert sort. For in range setting length up. Terus kita show jadi di sini kita buat fungsi insert sort, terus for k index itu mulai dari elemen ke 1, nantinya kita simpan elemen saat ini menggunakan sort. Terus kita simpan elemen saat ini, terus nanti kita buat j misalnya j elemen k. Nah, kita buat lagi perulangan while j lebih besar dari 0 a plus itu j kurang 1, dimana dia lebih besar dari j. Jadi selama elemen sebelumnya lebih besar dari j, terus kita buat a plus j, a plus j kurang 1. J ini dia akan mengulang yang sampelnya 1 kali, terus is a kurang is a j sama dengan j. Jadi kita simpan j di posisi yang benar. Nah, jadi kita mulai dari elemen kedua k sama dengan 1 dan dibandingkan ke kiri. Jadi selama ada di elemen yang besar di kiri, dia akan geser ke kanan. Nah, nanti selipkan elemen saat ini di tempat yang pas. Selanjutnya, kita disortir angkanya dulu. Mana A sama dengan 5, 921, 91, 07, 07, 86, 86. Terus kita print original sequence. Original sequence. Kita print A. Terus kita harus insert sort
Terus kita sorted sequence. Ini yang sorted sequence ini. Jadi input awal sorted sequence. Jadi input awalnya itu 5921078 terus output akhirnya itu akan jadi berapa? Nah, output akhirnya itu akan seperti ini 0, 1, 2, 5 gitu sudah akan mengurutkan. Terus selanjutnya sorting huruf, coba sorting hurufnya dulu. B sama dengan list ada B, C, D, A, E, H, gitu. B, C, D, A, E, H, gitu. Jadi nanti tidak akan buat list B, C, D, A, jadi dapat langsung bisa. Terus kita posisi ini unsort sequence. Terus kita buat lagi insert sort. Nah ini B nya. Terus kita print kita print kita ganti dengan B. Nah, jadi input awalnya itu listnya B, C, D, A, B, C, D, A, E, H, G, F. Maka tampilan outputnya itu berakhir dengan urutan sesuai dengan urutan. Seperti jadi dalam input dalam kode ini itu fungsinya itu dia in place, jadi dia tidak mengembalikan array baru tapi langsung mengubah array yang aslinya. Ya, segitu aja penjelasan singkatnya. Terus mungkin kita akan masuk ke karena waktu dari rekaman ini itu masih terbilang sedikit. Jadi kita akan masuk ke simple kriptografi. Saya akan jelaskan sedikit aja mungkin ya di sini. Jadi apa itu Caesar Cipher? Jadi Caesar Cipher itu dia melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang merupakan sejumlah huruf setelahnya dalam alfabet. Jadi kita bayangkan kita punya pesan rahasia. Misalnya pesan rahasia itu hello. Nah, si Caesar Cipher ini bekerja dengan cara dia akan mengganti setiap huruf dalam pesan itu dengan huruf yang letaknya beberapa langkah setelahnya dalam alfabet. Contoh sederhana itu kayak A jadi D, B jadi E, C jadi F, sampai Z jadi C. Jadi ketika ini kita menyandingkan, halo, ya sorry. Jadi ketika ini kita menyandingkan hello ini dengan Caesar Cipher, jadi kita nanti geser tiga hurufnya, maka kayak huruf asli dari H-nya ini kan H. Jadi K, E itu jadi H, L jadi O, L jadi O jadi R. Jadi hasilnya itu K, H, O, R. Nah, dari gambar ini
yang ini itu adalah huruf-huruf alfabet yang sudah digeser. Jadi misalnya A jadi D, B jadi E, dan seterusnya. Jadi kita cuma tinggal lihat huruf asli atau lalu cari gantinya dari array itu. Nah, cara untuk hitung pergeserannya, jadi huruf T ini dalam encode atau kode komputer T itu angkanya 84. Terus kalau A-nya itu angka di 65. Terus encode-nya ini kita kurangi hasilnya 19 dalam alfabet. Jadi encode yang digeser di posisi ke 19 itu W. Jadi T itu diganti dengan W. Seperti itu. Terus untuk proses enskripsi ini dan deskripsi ini, jadi enskripsi itu dia menyandikan dari teks asli atau plain text ke teks rahasia. Sedangkan deskripsi, dia itu nanti dia akan membuka sandi, di mana dari teks rahasia dia kembali ke aslinya, seperti itu. Jadi dia itu nanti tujuannya untuk sembunyikan pesan yang supaya tidak bisa langsung dibaca. Sehingga kelebihannya ini dia mudah dibuat dan dipahami. Sedangkan kekurangannya itu dia gampang ditebak karena cuma geser-geser huruf sih. Nah, selanjutnya bagian sini. In order find character. Jadi untuk menemukan pengganti karakter dalam sandi Caesar kita, yaitu hanya perlu memetakan karakter A hingga Z ke angka 0 hingga 25. Nah, untuk rumus melakukan konversi tersebut, itu adalah J sama dengan OR dan kurung C kurang dari OR dari A. Nah, inscription ini itu ganti setiap huruf I dengan huruf I plus R menulis 26. Terus sedangkan deskripsinya ini kita ganti huruf I dengan huruf I kurang R modulus 26 segitu. Nah, ini contoh penerapan dari codingannya. Mungkin kita langsung saja praktek gimana cara buatnya serta penjelasannya. Kita hapus dulu. Kita hapus. Kita buat kelasnya Caesar Chipper. Kelas Caesar Chipper. Terus dalamnya itu kita inikan dulu. Kita buat shift. Terus kita buat encodernya. Ini kita akan membuat array encoder dan decodernya. Kita gunakan shift karena jumlah shift itu nantinya adalah jumlah huruf yang digeser. Contohnya kayak 3. Terus kita buat array encoder untuk inskripsi dan decoder untuk deskripsi. Dimana tadi kan rumusnya itu list kosong terus isian terus nanti dikali dengan 26 karena bukan 26. Lalu kita buat decodernya.
decoder, terus kita buat perulangannya. For k in range 1. Terus nanti encodernya ini tulis K sama dengan CHR. Jadi contoh ketiga, contohnya ya, saya ketik dulu. Kasih modulus 26 plus ORB A. Kita buat juga decodernya. Decoder dengan rumus yang sama. Jadi ketika contohnya itu ketika CV sama dengan 3, maka A indeks 0 menjadi D kalau di inskripsi, sedangkan D itu akan jadi A kalau di deskripsi. Selanjutnya kita akan buat self forward. Forward sama dengan, terus kita join encoder. Kita buat juga backward. Kita masukkan di decoder. Nah, itu selanjutnya kita buat di fungsinya. Fungsi baru dimana fungsinya itu encrypt, def encrypt, kita self, terus kita message. Terus kita return self transform form message self forward. Nah, ini tuh memanggil fungsi transform dengan kode inskripsinya itu kan self forward. Terus kita buat untuk deskripsinya sama kayak ini, tapi sini kita ganti set. Di sini saya ganti dengan backward. Nah, nanti kita buat lagi fungsi. Jadi fungsi yang backward itu dia
panel kode sama dengan kayak di atas. Terus kita buat transformnya, kode transform kita self, terus original, kita buat dengan kode. Terus kita buat MSC sama dengan is original. Kita buat perulangan FOK in range. FOK in range dari panjang len MSC-nya. Terus J ini kita buat J sama dengan OR D MS K SK dia akan kurang dengan OBJ ORD dari SA. Di MSC ini list dari MSCK ini sama dengan kode C-nya. Nah, baru kita return dan lalu join di MSC. Jadi dia itu proses utamanya inskripsi dan deskripsi. Jadi kita ubah pesan menjadi hurufnya di MSC dengan list original. Ya, untuk setiap hurufnya kita cek apakah huruf kapital menggunakan J sama dengan MSC kurang dari A. Hitung posisi indeks hurufnya. Kita kayak kelupaan di bagian if ya. Setelah for kan kita harusnya buat if MSC dalam kurung K, terus kita super dimana ini membantu kita untuk lihat apakah dia huruf kapital. Terus nanti di bagian C sama dengan ORD ini kita akan hitung posisi indeks hurufnya. Nantinya akan diganti dengan huruf hasil deskripsi bagian MSC, list K sama dengan kode dan tulis J. Nanti di join MSD ini dia akan gabung kembali menjadi string. Selanjutnya kita buatlah contoh penerapannya menggunakan if main. If name sama dengan main. Terus kita buat chip sama dengan chipper, dimana kita akan menggunakan 3. Terus message sama dengan message-nya itu kita gunakan the egg is in fly. Means at choice. Untuk kodenya itu gunakan chipper
encrypt message, terus kita print secret, kode, terus kita buat answer sama dengan cheaper descript the descript descript dan yang correct print message answer. Maka ini kan jadi kita buat objek shipper dengan save-nya itu 3. Terus kita buat message the egg in play just itu kita buat message-nya, dimana nanti hasilnya itu adalah, terus kita deskripsi kembali menggunakan answer shipper decrypt code. Nah, maka hasilnya itu wow, ya sebentar ya, saya melihat dulu kesalahannya di mana. Sebentar. Sini saya salah, harus pakai kurang. Sini harusnya and save and jerit. Terus ini hasilnya transform. Kita jalan. Nah, maka tampilan itu menjadi ini. Untuk secretnya ini, terus untuk message-nya itu ini. Seperti itu, kurang lebih. Oke, lanjut. Kita masuk ke multidimensional data sets. Di mana di sini menunjukkan kumpulan data multidimensi ini dia memiliki lebih dari satu dimensi, daftar 2 dimensi, dapat disebut sebagai matriks. Jadi multidimensional ini itu merupakan data set di mana data yang memiliki lebih dari satu dimensi. Nah, contoh paling umumnya itu ketika ada data 2 dimensi yang kita kenal sebagai matriks atau table. Nah, 2 dimensi atau matriks itu berarti sama dengan matriks atau baris dan kolom.
Jadi contohnya itu seperti ini. Di dataset bilangan bulat 2 dimensi, jumlah toko di berbagai wilayah di kabupaten. Ini terus jadi informasi secara alami dapat direpresentasikan dalam 2 dimensi. Jadi data jarak yang diperoleh dari LIDAR adalah data 3D, sehingga gambar monokrom merupakan gambar yang 3D. Nah, contohnya datanya itu seperti ini. Jadi setiap elemen dapat diakses dengan menggunakan sintaks data 1 dan 3. Contohnya itu kayak ada data ini, data 2, 4, 8, itu yang 80. Jadi baris pertama itu 22 sampai 33, baris keduanya itu 45 sampai 50, dan baris ketiga itu 4 sampai 61. Terus cara kita akses elemennya itu adalah format umum dulu, di mana terdapat baris dan kolom. Contohnya itu data 1 dan 3, artinya ambil elemen di baris kedua dan kolom keempat. Hasilnya itu 120. Nah, jadi informasi ke geografis ini kayak misalnya kita peta kota dibagi dalam kotak-kotak, dan setiap kotak itu udah punya data seperti jumlah tokonya, suhunya, dan lain-lain. Untuk data LIDAR-nya ini, dia itu digunakan untuk memetakan objek seperti jalan, bangunan, seperti itu yang kayak ini. Itu yang 3D. Terus untuk citra yang monokrom seperti ini, jadi gambar itu disimpan sebagai matriks nilai keabuan. Jadi setiap nilai menunjukkan seberapa terang atau gelapnya sebuah piksel. Nah, untuk di dalam tabel ini itu terdapat data jumlah toko di berbagai wilayah. Data 00, terus 922 ini. Terus data 1 dan 2 itu ada di 8320. Baris pertama, kolom kedua. Itu data 6 sama 9 itu ada di 829. Ini 6. Jadi itu contoh dari penjelasannya. Terus kita masuk di construction multidimensional list atau membangun daftar multidimensi, di mana di sini itu menginisialisasi daftar satu dimensi dengan cepat, di mana dengan menggunakan data sama dengan list 0 kali n. Terus nanti dia menginisialisasi daftar multidimensi dengan cara data 0 kali c kali r, sama juga. Jadi kesalahan dalam membuat 3D list itu, misalnya kita ingin membuat list 3D yang berukuran 3x3 and list 0 semua. Jadi kalau misalnya kayak ada data sama dengan list 0 kali 3 kali 3, ini salah. Kenapa? Karena Python akan membuat satu list 0, 0, 0, lalu mengulang referensi sebanyak 3 kali. Yang artinya semua baris data itu menunjukkan list yang sama di memori. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sedangkan ini yang kedua itu yang benar, yang betul. Jadi kita bayangkan saja kita lagi mau menggandakan fotokopi KTP sebanyak 3 kali, tapi yang kita gandakan itu adalah fotokopi asli yang bisa berubah. Jadi kalau misalnya kita coret itu fotokopi, maka sebenarnya itu kan tercoret. Nah, cara
Coba kita print dulu ya. Jadi itu kan data sama dengan list 0 terus kali sama 3 terus nanti dikali lagi sama 3 terus kita print nih, print data. Ini tidak akan mengulang sebanyak 3 kali. Ini kan salah nih. Terus selanjutnya kita print salah print lagi. Data. Jadi datanya itu isinya ada 2 sama 0 dimana sedangkan ini kita print data. Ini juga salah, dia akan memprint double. Jadi misalnya kita fotokopi ini, terus ketika kita coret ini, yang ini sama ini itu juga akan berubah. Nah, bagaimana kalau semisalnya kita selanjutnya mungkin sih kita jelaskan bagian ini supaya ini tuh bisa berubah sesuai apa yang seharusnya seperti itu. Jadi kita masuk di correct implementation for initial dimensionless. Jadi implementasi yang benar untuk menginisiasi daftar 2 dimensi. Dimana hal ini tuh memastikan bahwa setiap sel dari data primer merujuk ke contoh independen dari daftar sekunder. Jadi kode yang benar itu menggunakan data 0 dikali dengan C menggunakan perulangan for. Jadi C-nya itu jumlah kolom, sedangkan R-nya itu jumlah barisnya. Nah, ini contoh codingannya. Kita astaga. Ini maaf. Jadi correct implemented for dimana itu merupakan implementasi yang benar untuk menginisiasi daftar 2 dimensi. Nah, tadi kan salah. Terus kita gunakan data 0 kali C for J in range R. C-nya ini data aslinya, data jumlah kolomnya, R-nya itu jumlah dari barisnya. Jadi setiap iterasi for J in range ini akan membuat list baru sebanyak R kali. Sedangkan list 0 kali C ini akan menciptakan baris baru yang berisi C buah 0. Dan nanti hasil akhirnya ini adalah list 2 dimensi yang isinya baris-baris independen. Jadi tidak saling menyalin alamat memorinya. Nah, untuk contoh codingannya itu seperti ini. Kita gunakan perulangan di Visual Studio Code-nya tadi. Ini kita buat data 2 sama dengan dalam kurung 0 dikali contohnya itu ambil 4, terus kita perulangan for J in range sebanyak 3 kali. Tapi ini datanya data. Nah, contoh outputnya itu akan jadi seperti ini. Terus kita buat data 2 itu
listnya ada 2 sama ada 0. Nanti itu sama dengan 5. Terus data 2 itu sama, tapi di sini 0, di sini 1, di sini 2. Kita print data 2. Maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Seperti itu. Jadi yang berubah hanya data 2 lebih dari 0 dan data 2 yang 01. Yang basis lainnya itu tetap. Nah, terakhir kita masuk di pembahasan ini. Kita akan buat permainan tic-tac-toe game. Dimana tujuan ini dia membuat satu antara dua pemain X dan O untuk mencetak giliran dan mengecek pemenang dan mencetak papan permainan. Oke, mungkin kita akan buat duluan di codingannya. Sebentar kembali, terus kita buat kelasnya dulu, yaitu tic-tac-toe. Terus kita buat initnya, init. Terus kita buat boardnya sama dengan is kita kali dengan 3. Kita buat ulangannya for j in range. Kita buat 3 juga. Tuh. Terus kita buat layarnya. Player kita buat sebagai X. Terus kita buat nih fungsi mark, def mark, yang mana dia turunan. Kita buat self i sama j. Kita buat pengkondisian if jika tidak 0 kurang dari i, 0 kurang sama dengan i, terus kurang sama dengan 2, dan 0 kurang sama dengan j kurang sama dengan 2, maka dia akan menampilkan value error invalid position. Kita buat lagi pengkondisian if self board dengan list i dan j. Tidak sama dengan oke. Kita tambahkan juga rise
value error. Lanjut. Terus kita hapus tulis dot. Terus kita buat pengkondisian kawinan. If self winner is none, maka yang menghasilkan value error, game is already complete. Game is complete. Dapat pengkondisian juga if self untuk playernya itu sama dengan x. Terus nanti itu self player untuk yang O-nya. Jika tidak, stop. Kita simpan untuk yang layarnya itu dengan X. Terus dapat fungsi ketika win dasar kita buat port kita buat returnnya. Sorry, tadi ada sholat azan, jadi kita berhenti sejenak dulu. Kita mungkin langsung lanjutkan lagi. Kita akan buat row 0, 1, 2, terus kolomnya juga sampai 2. Terus nanti kita buatkan ada diagonalnya, terus kita akan buatkan left diagonal. Sini kita akan langsung return aja kali. Simak sama dengan buat kurung 0 juga dan buat 01 terus kita buat lagi. Buat sini mark
Ini untuk kolom row 1-nya, row 2, row 0, row 1, row 2, kolom 1, kolom 0, kolom 1, kolom 2, diagonalnya, terus yang ini ref diagonal. Terus kita buat fungsi lagi untuk winnernya. Self. Terus kita for ulangan mark in xo, dimana if self is win, itu di dalamnya ada mark, kita return marknya, kita return, kita buat lagi fungsinya. Sini kita buat fungsi string stf, dimana dia akan buat row-nya, row sama dengan ini, nanti dia join boardnya, board dimana dia sepanjang dengan R. Terus kita buat perulangan for R in range selanjutnya 3. Terus kita return. Dimana returnnya kita join, kemudian di row. Terus terus kita tulis di sini game, kita buat ininya game sama dengan TikTok. Terus kita akan buat move x moves-nya dan no move out moves-nya. Game x mark 1 tuh. Game mark 6 tuh. Sini 2, sini 2, di sini 0, sini 2, sini 0, sini 1, sini 2, sini 1, sini 0. Terus kita buat dimana kita akan print gamenya. Game kita buat pengisian winner. Kita akan bukan winner. Setelah itu kita akan buat pengisian jika winner is known, kita print else print winner
Oke. Ya, cukup panjang. Getaran. Oh, ada kesalahan di sini rupanya. Salah. Harusnya saya pakai koma. Kenapa saya pakai titik? Nah, hasilnya seperti ini. Dia akan bentuk permainan cipta-cipta. Jadi ini tuh jadi dia buat kelas tuh papan permainan, dimana kelas ini udah simpan papan permainan atau surfboard dan surfplayer. Nah, metode yang ini tuh memberikan tanda bahwa dia akan mengecek kemenangan dan mencetak papan. Terus ada konstruktor initnya, dimana papan inisialisasinya itu papan nih. Papan ini papan 3x3 kosong. Mana save papan itu X, pemain pertamanya. Terus untuk di mark ini, itu dia mengisi sel I dan J dengan simbol pemain saat ini. Nanti dia akan cek validasinya, validitas posisi, terus cek apakah sel kosong, cek juga apakah game itu sudah selesai. Nah, isi sel dengan simbol permainan, ini isi pemain saat ini, terus nanti ganti giliran pemain lagi. Terus di SUN ini, itu dia mengecek apakah mark X atau O itu telah membentuk 3 tanda sejajar. Di baris, di kolom, terus di diagonal. Nah, contoh itu, ini baris pertama, ini diagonal pertama. Ini diagonal pertama, contohnya saya seperti itu. Terus di fungsi winner ini, dia mengembalikan simbol pemenang jika ada. Jika tidak ada, maka dia akan non. Terus di sini di def string ini dia mengubah papan menjadi string agar bisa di print dengan format seperti ini. Tuh. Terus di bagian eksekusi gamenya, Denny gunakan ini game mark, di mana pemain X itu 11, 22, 01, dan 20. Sedangkan di pemain O itu 02, 00, 21. Hingga papan akhirnya itu seperti ini. Jadi siapa yang menang, jadi hasilnya tidak ada baris. Ini karena tidak ada baris kosong yang sama. Coba saya misalnya di sini 1, di sini itu 2. Apa yang terjadi? Wow. Kalau di sini tuh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan dari sequence ini, array based sequence ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.